Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Di video ini saya ingin share kepada Anda tentang 3 hal penting dalam menulis buku. Nah, tapi sebelum kita sampai di sini, di 3 hal penting menulis buku, ada satu fenomena yang menarik buat saya. Apa itu? Fenomenanya adalah di mana angka yang sama, bilangan yang sama, jika dikalikan dengan jumlah yang sama, hasilnya sama. Nah, tapi apa yang menjadi fenomena menariknya? Yang menjadi fenomena menariknya adalah dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya menggunakan perkalian antara 31 kali 12. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan 31 kali 12. Misalnya, kalau di China ini menyelesaikannya menarik seperti ini. 31 kali 12 dia akan didapat 31 ditambah 10 plus 2. Nah, ini dikalikan jadinya 310 ditambah ini ke sini. 31 kali 2 62. Nah, hasilnya adalah 372. Nah, beda halnya dengan di Jepang. Kalau di Jepang, cara penyelesaiannya seperti ini. 31 kali 12. Dia akan membuat gambaran seperti ini. Melambangkan angka 3. Kemudian di sini 1. Melambangkan angka 1. Kemudian ini 1. Saya beri tanda yang berbeda. Dan ini 2. Ya, di sini ada tanda yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sederhana. Di sini kita hitung titik temunya. 1, 2. Ya. Nah, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini 1. Jadi 6 plus 1, maka di sini ditemukan 7. Nah, lalu kita hitung sisi yang ini. 1, 2, 3. Di sini 3. Nah, maka hasilnya adalah 372. Nah, masih sama ya. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia tentu sudah tidak asing dengan perkalian seperti ini. Cara penyelesaiannya 31 kali 12. Nah, ini kali ini hasilnya 2. Ini kali ini hasilnya 6. Kemudian 1 kali 1 hasilnya 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Dan kalau di jumlah, ya kita X ya biar gampang. 2, 7, 3. Nah, masih sama, yaitu 372. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita memiliki
sebuah prinsip dengan sebuah tujuan, maka tujuannya tetap sama. Yang perlu kita lakukan adalah fleksibel dalam cara. Apapun caranya, yang penting kita mencapai hasil yang diinginkan. Nah, bagaimana dengan menulis buku? Untuk menulis buku, kita juga harus fleksibel dalam cara. Tujuannya adalah di sini misalnya buku. Nah, di sini adalah Anda penulis ya. Nah, untuk mencapai ke sini dibutuhkan cara yang fleksibel. Oleh karena itu, kita harus tahu 3 hal penting dalam menulis buku. Nah, ini yang pentingnya ya, dalam menulis buku. Apa saja? Hal yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah tahu terlebih dulu apa yang mau ditulis. Nah, ini penting. Karena kalau teman-teman tidak tahu apa yang mau ditulis, ya gimana mau jadi buku? Kalau teman-teman sendiri nggak tahu apa yang harus ditulisnya, maka hal pertama yang paling penting adalah tahu apa yang ingin ditulisnya. Ya, nah bagaimana caranya ya agar buku ini bisa diselesaikan tepat waktu? Nah, hal pertama ini ya supaya teman-teman bisa tahu apa yang ingin ditulis adalah teman-teman tahu dulu hal apa sekiranya yang ingin teman-teman tulis. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya di sini ada 3 aspek. Aspek yang pertama ini dari pengetahuan. Apapun jenis pengetahuannya ya, mau itu teman-teman mengetahui tentang pemasaran, teman-teman mengetahui tentang bagaimana cara menjadi ahli misalnya ya, atau lain sebagainya. Nah, ini didasarkan dari pengetahuan. Gimana cara mendapat pengetahuan? Pengetahuan didapat ya dari apa yang teman-teman pelajari. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah dari pendidikan. Pendidikan itu banyak ragamnya, tapi dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang formal, ini kita bedakan jadi 2 jenis ya. Masuk formal dan informal. Nah, ini adalah sumber teman-teman supaya tahu apa yang mau ditulisnya. Kemudian yang ketiga di sini yang teman-teman perlu ketahui adalah pasar. Pasar. Apa maksud dari pasar? Pasar adalah target pasar ya, atau kebutuhan market, atau menjawab solusi dari kebutuhan sekitar. Apa sekiranya yang menjadi hot issue ya di target yang kita tentukan. Nah, ini adalah sumber praktis yang teman-teman perlu ketahui ya, supaya teman-teman tahu apa yang mau ditulisnya. Karena hal inilah yang paling penting
pertama kali supaya teman-teman tahu apa yang mau ditulis. Apakah berdasarkan sumber pengetahuan atau berdasarkan dari sumber pendidikan atau berdasarkan dari tingkat pangsa pasar. Nah, kemudian apalagi faktor yang kedua yang terpenting adalah tahu mekanisme menulisnya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika ya teman-teman sudah tahu apa yang mau dituliskan, maka hal berikutnya adalah tahu mekanisme menulis. Nah, mekanisme di sini akan saya gambarkan seperti ini. Anggap ini buku yang mau teman-teman tulis. Ya. Nah, di sini mekanisme. Mekanisme yang paling mudah yang saya gunakan ini ada 3 cara. Cara yang pertama itu teman-teman tentukan dulu judulnya ya. Apa judul yang ingin teman-teman buat? Usahakan judul itu yang menarik perhatian dari market yang teman-teman tuju ya, dan usahakan judul itu yang bisa membuat rasa penasaran dari audiens itu meningkat kepada buku yang teman-teman tulis ya. Nah, kenapa menentukan judul terlebih dulu gitu ya? Karena menentukan judul ini adalah hal yang termudah yang bisa teman-teman lakukan di saat ingin menulis buku. Ya, nah baru nanti di situ teman-teman akan ya memonetize, menggali sumber daya yang teman-teman ketahui ya terkait judul tersebut. Misal ketika teman-teman menggunakan sumber pengetahuan yang teman-teman miliki ya dari yang sudah teman-teman pelajari, baik itu tentang pengembangan diri, pengembangan karir, pengembangan bisnis, dan lainnya. Nah, kemudian yang bisa teman-teman lakukan adalah tentukan judulnya apa. Nah, kalau sudah, baru teman-teman buat framework. Nah, framework ini ya biasanya terdiri dari daftar isi, kemudian mind mappingnya, kerangka cara berpikirnya ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu aspek berikutnya, aspek yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah mulai mengatur waktu. Nah, waktu ini penting. Kenapa penting? Karena kalau teman-teman sudah tahu frameworknya, teman-teman sudah bikin daftar isinya, ya, nah menentukan waktu penting untuk menulis buku, ya. Menentukan waktu apakah di hari-hari tertentu misalnya, atau di momen-momen tertentu yang sekiranya teman-teman bisa untuk meluangkan waktu dalam menulis buku. Nah, kemudian hal terpenting yang ketiga adalah tahu cara menerbitkannya. Nah, jadi kalau yang pertama teman-teman tahu apa yang mau ditulisnya, yang kedua tahu cara mekanismenya, dan yang ketiga ini tahu cara menerbitkan buku ya. Jadi saya ilustrasikan seperti ini ya. Ini misalnya buku yang teman-teman mau tulis. Ya, ini buku. Nah, tentu kalau yang namanya buku pasti membutuhkan yang namanya penerbit. Nah, maka di sini teman-teman harus tahu cara menerbitkan buku ya. Nah, cara menerbitkan buku itu ada 3 cara ya supaya buku yang teman-teman tulis itu bisa terbit. Yang pertama itu melalui self
publishing. Nah, self-publishing ini menerbitkan secara mandiri ya, atau menerbitkan sendiri yang bekerja sama dengan penerbit ya. Nah, enaknya di sini itu teman-teman penulis punya kontrol penuh terhadap naskahnya ya. Mulai dari harga jualnya, kemudian mulai dari pendistribusiannya ya. Nah, di sini teman-teman punya fungsi penuh ya, supaya naskah yang teman-teman ajukan itu bisa terbit dan layak untuk dicetak ya. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah kategori indie. Nah, indie ini biasanya ya dikategorikan sebagai penerbit yang bertanggung jawab menerbitkan naskah teman-teman untuk lingkup area sekitar ya. Nah, tentu ini ya nanti akan didistribusikan ya ke area-area sekitar yang menjadi domisili dari si penerbitnya atau si penulisnya ya. Nah, di sini yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman ingin ya membuat naskahnya di sini adalah teman-teman cari informasi terkait penerbit indie tersebut ya, bagaimana cara menerbitkannya di sana. Kemudian teman-teman tunggu apakah naskah yang teman-teman tulis layak terbit atau tidak ya. Nah, ini kontrolnya nanti ada di penerbit itu sendiri ya, apakah naskah yang teman-teman tulis layak untuk diterbitkan atau tidak. Nah, kemudian aspek yang ketiga ini adalah mayor. Nah, di mayor ini ya biasanya akan didistribusikan ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk teman-teman terbit di kategori mayor biasanya ada yang namanya sebuah seleksi ya. Setelah teman-teman kirimkan naskah ke penerbit ya, maka teman-teman tunggu apakah buku itu layak untuk diterbitkan atau tidak. Jika layak, maka nanti teman-teman akan mendapatkan kontrak untuk naskahnya diterbitkan dan teman-teman mendapat royalti. Tetapi teman-teman tidak punya hak atas harga jualnya berapa, kemudian gimana cara menyalurkannya ya, dan gimana buku itu didistribusikan ya. Mau itu teman-teman taruh bukunya di bagian mana itu teman-teman tidak punya kontrol di sana. Tetapi ya yang menjadi keasikan tersendiri adalah apakah orang yang berkunjung ke toko buku itu mencari buku yang teman-teman tulis atau tidak ya. Nah, itu menjadi dilema tersendiri. Banyak para penulis ya bukan karena tulisannya yang jelek, tetapi karena penulisnya diem saja gitu ya, atau silent. Dia tidak sosialisasikan buku yang ditulisnya, maka buku itu ya diem saja gitu atau tidak laku di pasaran, bukan karena bukunya tidak bagus ya, tetapi hanya karena faktor penulisnya yang tidak rajin untuk mensosialisasikan buku yang ditulisnya ya. Nah, dari ketiga aspek ini ya, baik itu dari self publishing, indie publishing atau mayor publishing, mana yang paling mudah? Yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan adalah coba untuk terbitkan buku di self publishing ya. Self publishing ini silakan teman-teman cari penerbit yang bisa diajak kerjasama untuk mencetakkan buku yang teman-teman tulis ya. Nah, nanti saya bikin slide baru. Nanti di slide di self publishing ini teman-teman itu punya haknya tersendiri ya, mau menentukan berapa harga jualnya ya, kemudian
ingin didistribusikan kemana? Nih, anggap distribusi ya. Harga jualnya berapa, distribusinya kemana ya. Itu teman-teman punya kontrol penuh 100% atas naskah yang ditulis ya. Nah, self publishing sendiri itu beragam ya. Pelayanannya macam-macam. Nah, kalau teman-teman terbitkan di Cipta Karya, Parama Citra, apa yang teman-teman dapatkan di sini? Ya, yang teman-teman dapatkan ini yang pertama, nanti akan teman-teman dapatkan layanan editing ya secara gratis. Ya. Nah, tidak semua self publishing menerapkan layanan editing ini secara gratis. Ya, biasanya ada perlu penambahan biaya lagi. Kemudian yang kedua yang teman-teman dapatkan ini ada yang namanya administrasi ISBN ya. Nah, untuk mendapatkan ISBN ini biasanya teman-teman harus bekerja sama dengan penerbit. Karena yang mengeluarkan ISBN murni haknya di Indonesia itu dikeluarkan dan diedarkan melalui Perpustakaan Nasional ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan layanan desain cover. Ya, jadi teman-teman nggak perlu lagi ya mengurus bagaimana desain covernya. Kami akan sediakan untuk teman-teman berupa desain covernya ya. Nah, kemudian yang keempat yang teman-teman dapatkan lagi adalah layoutnya. Nah, layout di sini ini nanti kita akan konversi ya ke dalam InDesign ya, dari Word ke InDesign ya. Nah, di sini kalau teman-teman di luaran sana ya biasanya itu akan ada penambahan lagi ya untuk membuat layout seperti ini. Biasanya ya yang kita temui di luaran sana itu harganya ya berkisar dari 2.000 sampai 3.000 atau 3.500 per halamannya. Coba bayangkan kalau naskah teman-teman ada 200 halaman ya, berapa uang yang teman-teman keluarkan? Ya tinggal dikali saja. 200 dikali kalau termurahnya adalah 2.000, maka 200 kali 2.000 hasilnya adalah 400.000. Nah, itu teman-teman butuh mengeluarkan dana ya sekitar 400.000 untuk mendapat layout InDesign yang menarik. Nah, kemudian selain 4 aspek ini, apalagi yang teman-teman dapatkan? Yang teman-teman dapatkan di sini adalah teman-teman akan mendapatkan promo di medsos yang kami miliki. Nah, tapi ini tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya untuk teman-teman akan mendapat promo di medsos yang kami miliki? Nah, syaratnya sederhana. Ketika teman-teman menerbitkan karya cetaknya di Cipta Karya Parama Citra, ini saya singkat CP ya, minimal teman-teman mencetaknya 100 eksemplar, maka kami bertanggung jawab untuk melakukan promo di medsos yang kami miliki. Nah, medsosnya apa saja? Medsosnya di sini ya ada yang namanya Facebook. Kemudian ada yang namanya Instagram. Kemudian ada lagi di email list ya. Nah, ini paling penting nih ya. Email list kita ini saat ini berkembang ya, sudah lebih dari 3.000 email ya. Nah, 3.000 email. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin melakukan broadcast di email list ya, biasanya si pemilik email list ini akan men-charge tergantung tergantung mereka mengeluarkan kebijakan harganya berapa. Biasanya di luar sana untuk 3.000 email list ini ya berkisar antara 300 sampai 500.000.
Nah, di sini bisa teman-teman dapatkan secara gratis kalau cetaknya minimal 100 eksemplar. Nah, untuk mendapat 5 keuntungan tadi, itu semuanya gratis. Yang perlu teman-teman lakukan adalah cukup mengganti biaya cetak saja. Karena konsepnya tadi adalah self-publishing, maka ya seluruh biaya cetak itu ditanggung oleh penulis. Nah, ini ya, seluruh biaya cetak akan ditanggung oleh penulis ya. Jadi dapat 5 keuntungan. Hanya cukup mengganti biaya cetak. Nah, ini yang menarik ya. Jadi teman-teman dapat 5 keuntungan tadi ya, hanya cukup mengganti biaya cetaknya saja ya. Nah, balik ke pembahasan kita tentang 3 hal penting dalam menulis buku ya. 3 hal penting. Apa itu ya? Saya review kembali. Yang pertama adalah tahu apa yang mau ditulis, Kemudian yang kedua adalah cara mekanisme menulis ya. Tahu cara mekanismenya. Kemudian yang ketiga adalah cara menerbitkannya. Ingat sekali lagi ya teman-teman nih ya, katakan ini adalah impiannya. Kemudian ini anggap aja sebuah kendaraan ya. Biar gampang. Kendaraan. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman punya impian untuk menulis buku, maka teman-teman perlu tahu bagaimana kendaraannya ya. Nah, di sini teman-teman perlu tahu bagaimana kendaraannya. Nah, jadi dengan teman-teman tahu kendaraannya seperti apa, maka impian teman-teman untuk menulis buku akan semakin lebih mudah ya. Jadi akan semakin lebih mudah kalau teman-teman punya strategi atau mekanisme yang terukur. Ini buku ya, buku teman-teman tahu mekanisme yang terukur. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam video ini. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.